min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia sekali kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat, dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa bersamai perjalanan kehidupan kita. Kita memiliki kehidupan yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Mungkin ketika kita mencoba untuk menghitungnya satu persatu, maka nampaknya kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena di antara berbagai kenikmatan itu, yang kita sadari itu sebenarnya hanya kecil sekali. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita sadari setiap saat, kecuali kita memang berusaha untuk merenungkannya sedemikian rupa. Betapa detak jantung kita ini tidak pernah berhenti. Bahkan kita juga tidak bisa menyuruh jantung kita ini berhenti, begitu ya. Wah, jantung, kamu berhenti sekejap, sekitar setengah jam, itu saya kira tidak bisa. Demikian juga yang kita kadangkala, seringkali kita juga tidak menyadari bagaimana keluar masuknya nafas yang ada dalam diri kita untuk tetap menjaga agar tubuh ini tetap bisa bertahan. Nah, kita tidak bisa menghitung itu satu persatu, dan itu semua merupakan sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang pantas untuk kita syukuri, kenikmatan yang justru seharusnya menjadikan diri kita menghamba lebih baik di hadapan Allah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ketika kita mencoba untuk merenungi itu semua, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Dengan merenungi itu semua, mudah-mudahan rasa syukur bisa kita haturkan di hadapan Allah. Dengan merenungi itu semua, mudah-mudahan ketakwaan kita akan mengalami peningkatan, dan dengan ketakwaan itu kita bisa memperoleh kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam beserta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang lampau, Rasulullah sudah membawa umat manusia dengan usaha yang sudah dilakukan oleh beliau, dengan wahyu yang diterima dari Allah. Beliau berusaha untuk membimbing umatnya agar umat yang beliau sayangi ini bisa dientaskan dari era kebodohan, dari masa kejahiliahan, mana masyarakat pada masa itu masih menyembah sesuatu yang bersifat material. Mereka masih menyembah harta benda, mereka menyembah hawa nafsu mereka menyembah berhala-berhala yang dipahat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Umat yang semacam ini kemudian digambarkan sebagai umat jahiliyah dalam sirah nabawiyah. Umat semacam ini yang kemudian dientaskan dari satu bangsa yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan oleh dunia, tampil menjadi sebuah bangsa yang kemudian memiliki nama di mata dunia pada saat itu. Kalau kita menyaksikan kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah, sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi, jadi bangsa Arab ini sebenarnya adalah bangsa yang sangat terpencil. Pada masa itu ada dua kekuatan adidaya, ada dua negara besar, negara superpower pada masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Kedua negara ini adalah negara yang selalu mengalami percekcokan. Jadi kedua negara ini selalu terlibat konflik, saling menyerang antara satu dengan yang lain. Sementara wilayah Arabia ini adalah wilayah yang berada di pedalaman. Boleh dikatakan secara politis, jadi wilayah yang dimiliki oleh Romawi dan wilayah yang dikuasai oleh Persia itu berada di sekitar Arabia. Akan tetapi wilayah ini ternyata tidak menarik bagi kekuatan adik kuasa ini. Baik Romawi maupun Persia tidak berusaha untuk menaklukkan negara ini atau menaklukkan wilayah ini. Karena memang tidak menarik. Dilihat dari sumber daya, wilayah ini adalah wilayah yang sangat miskin. Dilihat dari letak geografisnya, pada masa itu wilayah ini adalah wilayah yang berada di pedalaman. Belum lagi wilayah ini diliputi oleh padang pasir. Karena itu maka tidak menjadikan wilayah ini sesuatu yang menarik. Jadi wilayah yang dianggap bisa ditaklukkan dan lain. Kecuali pernah ada satu penguasa yaitu Abraha. Abraha pernah itu ya memandang kenapa Ka'bah itu selalu dikunjungi oleh banyak orang dan seterusnya.
Selain itu tidak pernah terjadi penaklukan terhadap wilayah Arab. Masyarakat Arab sendiri bukan merupakan masyarakat yang membentuk satu bangsa pada saat itu, tapi mereka masih hidup dalam kabilah-kabilah. Mereka masih hidup dalam kesukuan, suasana kesukuan yang sangat kuat. Bahkan hal-hal yang kecil yang terjadi di antara suku itu bisa menjadikan konflik yang cukup besar. Jadi hanya karena permasalahan unta gitu ya, hanya karena permasalahan seseorang dari salah satu suku disakiti, itu bisa menjadikan peperangan di antara mereka berlangsung selama puluhan tahun, 20 tahun, 40 tahun, hanya karena konflik-konflik yang ringan saja. Hal itu nanti bisa kita baca dalam syair-syair yang memuat tentang Ayamul Arab. Jadi Ayamul Arab itu adalah syair-syair yang bicarakan tentang hari-hari yang dilalui oleh orang-orang Arab, tapi biasanya yang diceritakan di situ itu berkaitan dengan peperangan-peperangan. Di situ kita akan menyaksikan betapa penyebab peperangan kadangkala sepele sekali. Hanya karena perdebatan, maka kemudian terjadi perang. Dan perang itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Hanya karena permasalahan kuda, permasalahan unta, dan seterusnya, mereka kemudian berperang. Dan dalam peperangan itu selalu memakan korban dalam jumlah yang cukup banyak. Kadangkala tidak cukup dalam satu generasi. Jadi bisa 2 generasi dan seterusnya. Jadi hal semacam ini terjadi di kalangan bangsa yang pada saat itu belum mendapatkan bimbingan sama sekali. Mereka tidak didatangi oleh seorang rasul. Jadi sebelumnya mereka memang pernah didatangi oleh beberapa rasul, di antaranya Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu Nabi Ismail, tapi masa fatrah, jadi masa tidak didatangi seorang rasul ini ternyata cukup panjang. Karena itu maka mereka kemudian hidup dalam kejahiliahan, dan pada masa itulah kemudian mereka mendapatkan anugerah yang awalnya mereka tolak, yaitu dengan didatangkan seorang nabi kepada mereka, orang rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ketika kita ingin mendapatkan kejayaan yang sama, yang diperoleh oleh bangsa Arab yang bahkan pernah menguasai hampir sepertiga dunia, dan mereka berkuasa dalam waktu yang cukup lama, bahkan sebagian dari wilayah Eropa itu, dari wilayah Andalusia dan sekitarnya yang berada di Spanyol, itu pernah dikuasai oleh umat Islam, oleh bangsa Arab pada masa itu. Jadi mereka kejayaan. Karena itu ketika kita ingin memperoleh kejayaan yang sama, maka ada satu nilai yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Nilai ini adalah nilai-nilai keteladanan. Nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan, nilai-nilai mental yang ketika kita bisa mengamalkan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki anasir kejiwaan yang kuat. Kita akan memiliki kekokohan pribadi. Kita akan memiliki keteladanan dalam diri kita, dan dengan keteladanan itu kita bisa memancarkan dakwah Islam kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada bagian awal perkuliahan kita. Hari ini secara khusus kita akan bicarakan tentang satu tema yang sangat utama dalam keimanan yang ada dalam Islam, yaitu berkaitan dengan keimanan kepada kitab. Sebelum kita masuk dalam perkuliahan lebih lanjut, agar barokah Allah turun pada kita, monggo secara bersama-sama dalam hati kita masing-masing, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, apapun yang kita lakukan, waktu luang yang hari ini kita manfaatkan, mudah-mudahan akan mendapatkan barokah dari Allah, dan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang senantiasa berkahi dari hari ke hari, dan keilmuan yang kita peroleh, sedikit ataupun banyak dari perkuliahan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan sekaligus akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini dalam pembicaraan kita tentang iman kepada kitab, jadi di sini pembicaraan kita ini sebenarnya berkaitan dengan konsep wahyu, gitu ya. Jadi berkaitan dengan konsep wahyu. Karena itu maka pada bagian awal kita nanti juga akan bicarakan tentang konsep wahyu. Ada beberapa tema yang akan kita bicarakan dalam perkuliahan kita ini. Ini adalah tema pokok kita hari ini. Yang pertama, kita nanti akan mencoba untuk membedakan pengertian antara kitab dengan suhuf. Jadi kitab dengan suhuf. Apa perbedaan di antara keduanya? Kitab itu seperti apa, suhuf itu seperti apa? Kalau dilihat dari sisi bahasa, nanti akan kita selami lebih lanjut. Kata suhuf
itu biasanya dimaknai sebagai lembaran. Jadi suhuf itu sebagai lembaran, sementara kitab itu sesuatu yang tertulis atau ditulis. Ini kalau kita maknai secara bahasa. Akan tetapi kedua kata ini kemudian digunakan secara teknis untuk menjelaskan tentang istilah-istilah tertentu. Kita nanti akan mencoba untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan suhuf dalam istilah teknis ini dan apa yang dimaksud dengan kitab. Bagaimana penggunaan masing-masing. Apa yang membedakan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, kita akan bicarakan tentang bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh Allah terhadap wahyunya. Wahyu yang diturunkan kepada para nabinya. Terutama penjagaan yang dilakukan oleh Allah terhadap kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita akan bicarakan tentang berbagai upaya tahrib yang dilakukan terhadap kitab suci. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh umat manusia gitu ya. Ketika mereka sudah memperoleh wahyu dan ternyata hati mereka ternyata tidak mampu menerima, maka di antara mereka ada yang berusaha untuk memalsukan, ada yang berusaha untuk menyimpangkan keberadaan kitab suci ini, bahkan di antara mereka ada yang berusaha untuk membuat sendiri kitab suci mereka yang dianggap sebagai tandingan dari Quran. Salah satu tokoh yang bisa kita kemukakan di sini, akan tetapi saya tidak akan banyak membahas ini dalam perkuliahan kita hari ini karena kita memiliki waktu yang terbatas. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi dia merupakan salah satu tokoh yang setelah wafatnya Rasulullah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah Islam yang pertama, pada saat itu dia mengaku sebagai seorang nabi. Karena dia mengaku sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, gitu ya, dalam pandangan Musailamah itu sendiri, dia kemudian mengatakan bahwa dirinya menerima wahyu. Jadi ini merupakan salah satu upaya tahrif. Jadi upaya untuk memalsukan wahyu atau upaya untuk mengaku-ngaku sebagai seorang nabi dan seterusnya. Kemudian pada bagian yang terakhir kita akan bicarakan tentang keistimewaan Al-Quran. Tentu tidak semua pembicaraan kita nanti akan dibicarakan secara mendalam. Karena itu maka saya menuntut pada saudara-saudara, saya minta kepada saudara-saudara, bagian-bagian tertentu dari perkuliahan kita, nanti silahkan Anda berusaha untuk melakukan pemahaman secara mandiri. Jadi silahkan Anda banyak membaca, silahkan Anda nanti banyak mengakses berbagai sumber yang bisa didapatkan. Hari-hari terakhir ini, insya Allah gitu ya, ketika saudara-saudara memiliki keinginan untuk belajar, maka saya kira ada begitu banyak sumber yang sangat melimpah bagi saudara-saudara yang bisa digunakan sebagai bahan belajar. Jadi internet itu yang kita miliki, itu ternyata selain menyediakan konten-konten yang bisa jadi itu bisa merugikan, ternyata juga menyediakan manfaat yang begitu besar. Jadi manfaatnya itu seperti pisau. Jadi bisa digunakan untuk sesuatu yang baik dan juga bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk. Karena itu manfaatkan itu secara bijaksana. Nah, pada bagian awal kita akan mencoba untuk memahami terlebih dahulu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan konsep wahyu. Karena bagaimanapun ketika kita membicarakan tentang kitab, jadi iman kepada kitab, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pengertian atau pemaknaan terhadap wahyu itu sendiri. Kalau dilihat dari sisi bahasa, jadi kata wahyu itu maknanya memindahkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Atau dalam salah satu ungkapan, gitu ya, dalam salah satu ungkapan digambarkan yang dimaksud dengan wahyu itu adalah kullu ma qaitahu ila ghairi. Jadi kullu ma qaitahu ila ghairi. Jadi setiap yang kamu alihkan kepada selainmu. Jadi kalau kita ini mengalihkan sesuatu atau memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, maka secara bahasa itu disebut sebagai wahyu gitu ya. Maka dari itu Ibnu Mandur, jadi Ibnu Mandur menjelaskan bahwa makna wahyu itu bisa mencakup isyarat atau isyarat. Jadi isyarat. Wahyu itu juga bisa dikaitkan dengan kegiatan menulis. Wahyu itu juga bisa dikaitkan dengan menyampaikan pesan atau risalah. Karena pesan itu kan berarti menyampaikan informasi dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Atau dari seseorang kepada seseorang yang lain. Maknanya di situ berarti ada perpindahan pesan atau perpindahan informasi. Jadi kita memindahkan satu pesan kepada yang lain. Demikian juga kitabah. Jadi kitabah atau menulis itu berarti kita memindahkan satu informasi yang berasal dari yang lain kepada sesuatu. Jadi sesuatu yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang kita tulisi.
Atau kata wahyu ini juga bermakna memberikan ilham atau berbicara dengan pelan. Jadi kalamul khafi. Jadi kalam khafi. Jadi kalam khafi ini berarti makna yang atau perkataan yang pelan atau perkataan sembunyi gitu ya. Jadi ini adalah makna dari kata wahyu itu sendiri. Kemudian wahyu itu juga bisa dimaknai sebagai al-i'lam al-khafi. Jadi pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui oleh pihak lain. Ini adalah makna wahyu secara bahasa. Kemudian wahyu itu juga bisa dikatakan sebagai al-kalamul qafis syari'. Jadi pembicaraan yang bersifat tertutup yang tidak diketahui pihak lain dan berlangsung secara cepat. Jadi berlangsung secara cepat. Ini yang dimaksud dengan wahyu secara etimologis atau secara lutan atau secara kebahasaan. Lantas kalau kita tinjau secara istilahan, jadi secara terminologis, yang dimaksud dengan wahyu itu adalah sumber ajaran para nabi alaihi salam dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan seorang nabi, manusia yang lainnya itu adalah keberadaan wahyu. Karena memang para nabi ini adalah manusia biasa. Jadi wujud wahyu itu sendiri adalah kalamullah. Jadi kalam yang berasal dari Allah. Yang ditransfer kepada para nabi secara langsung atau melalui perantaraan malaikat. Dan Allah menjamin nabinya tidak akan salah satu huruf pun dalam menghafal firman Allah atau perkataan Allah itu. Jadi dikatakan wahyu itu adalah perkataan yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada para nabinya baik melalui malaikat Jibril maupun secara langsung. Jadi kepada para nabi itu untuk menjadi bimbingan bagi dirinya atau bagi para umatnya. Jadi membaca wahyu itu menjadi ibadah. Jadi ini adalah pengertian dari konsep wahyu kalau dilihat dari sisi terminologis atau dilihat dari sisi istilahat. Jadi di sini kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat bahwa konsep wahyu di sini ditegaskan bahwa wahyu itu harus berasal dari Allah. Ketika wahyu itu tidak berasal dari Allah, tetapi berasal dari sesuatu yang lain, dia berupa pengilhaman yang berasal dari makhluk yang lain. Jadi misalnya ada manusia yang mendapatkan informasi itu berasal dari setan dan seterusnya, maka secara terminologis, informasi yang berasal dari setan itu tidak bisa dikatakan sebagai wahyu. Jadi wahyu itu adalah kalamullah ta'ala munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Jadi itu adalah perkataan yang berasal dari Allah Ta'ala yang diturunkan kepada seorang nabi. Jadi ini adalah makna terminologis dari ungkapan wahyu. Jadi di sini kita melihat gitu ya bahwa wahyu itu adalah tanzil atau wahyu itu adalah munazzal. Jadi wahyu itu adalah sesuatu yang diturunkan secara langsung. Artinya apa yang diterima oleh seorang nabi itu adalah murni sebagai kalamullah. Murni sebagai ucapan atau perkataan yang berasal dari Allah secara utuh. Jadi tidak terkandung di dalamnya penafsiran. Demikian juga tidak ada pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh nabi itu sendiri. Jadi dari Allah itu sudah dalam bentuk berbahasa Arab. Jadi dari Allah itu sudah dalam bentuk berbahasa Arab. Bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh para malaikat atau oleh para nabi itu sendiri atau oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini berarti tidak pernah menerjemahkan itu, karena ada sebagian kalangan itu yang berpendapat gitu ya. Ada sebagian kalangan itu yang berpendapat. Jadi wahyu yang asli menurut mereka itu adalah wahyu yang berada di Lauhul Mahfuz. Jadi berada di loh yang terjaga itu gitu ya. Sementara itu wahyu yang diturunkan itu sudah masuk dalam wilayah bisnis. Jadi kalau sudah masuk dalam sejarah itu nanti akan berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan manusia, maka harus menggunakan bahasa manusia, yaitu satunya bahasa Arab. Kalau nanti panjenengan menemukan pendapat yang semacam ini, maka sebaiknya wajib bagi Anda untuk tidak mengikuti. Jadi wajib bagi Anda untuk tidak mengikuti. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari pemahaman umat Islam, insya Allah gitu ya. Jadi wahyu yang berasal dari Allah itu memang sejak awal sudah dalam bahasa Arab. Sudah dalam bahasa Arab, bukan dialih bahasakan oleh malaikat Jibril ketika dia menyampaikan kepada Rasulullah, dan juga bukan dialih bahasakan oleh Rasulullah, apalagi ditafsirkan oleh beliau. Jadi wahyu itu benar-benar dalam wujud aslinya. Karena itu ketika beliau menafsirkan wahyu itu, jadi wahyu yang ditafsirkan, penafsiran dari wahyu itu
maka itu adalah bagian dari hadis, bukan wahyu itu sendiri. Oleh karena itu, maka teks Al-Quran, walaupun bagaimanapun, itu tidak akan sama dengan teks yang dimiliki oleh para penyair. Juga tidak akan sama dengan mantra-mantra yang dimiliki oleh para dukun gitu ya. Jadi Quran ini berbeda dengan sesuatu yang semacam ini. Dengan sendirinya, maka wahyu itu pun metahistoris. Jadi dia tidak terikat oleh sejarah. Dia tidak terikat oleh ruang, dia tidak terikat oleh waktu. Jadi dia tidak terikat oleh sejarah, dia juga tidak terikat oleh waktu. Ini mengapa gitu ya. Jadi di kalangan ulama al-sunnah, ketika dia merumuskan apa yang dimaksud dengan alam, jadi ketika merumuskan tentang sesuatu yang dimaksud dengan alam, dia memberikan pembatasan secara tersendiri terhadap hakikat dari Quran. Jadi ketika ditanyakan apa yang dimaksud dengan alam itu, yang dimaksud dengan alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi alam itu adalah sesuatu yang selain Allah. Di situ kemudian diberikan batasan ilil Qur'ana fahuwa kalamullah. Jadi yang dimaksud dengan alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah kecuali Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah perkataan dari Allah. Jadi ilil Qur'ana fahuwa kalamullah, karena Al-Qur'an itu kecuali Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu metahistoris. Jadi dia tidak terikat oleh sejarah, dia tidak terikat oleh ruang, dia tidak terikat oleh waktu. Jadi dengan sendirinya dia tidak tunduk pada budaya Arab. Meskipun Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, tetapi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang bersifat teknis. Bahasa-bahasa yang hanya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep tentang Islam. Karena ketika kita menggunakan istilah wahyu dalam bahasa Arab, maka kata wahyu itu bisa saja bermakna bisikan. Kata wahyu itu bisa saja merupakan bisikan yang berasal dari setan. Ini kalau secara kebahasaan. Akan tapi kalau sudah melihat ini secara teknis, maka kata wahyu, yang dimaksud dengan wahyu itu selalu berasal dari Allah Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu itu adalah tanzil. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah, diturunkan secara langsung. Ada perbedaan antara wahyu dengan kasyaf. Jadi yang dimaksud dengan kasyaf itu adalah informasi atau ilham yang diterima oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau wahyu itu hanya diturunkan pada Nabi. Wahyu itu hanya diturunkan pada Nabi. Dan otomatis nanti juga diturunkan pada seorang Rasul. Karena Rasul itu pasti seorang Nabi. Sementara kasyaf. Jadi kasyaf itu tersingkapnya mata batin gitu ya. Karena dia mendapatkan pengilhaman yang berasal dari Allah. Pengilhaman ini terhadap orang-orang yang dikehendaki. Mereka bukan para nabi. Mereka bisa terdiri dari para ulama atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kasyaf ini diberikan pada mereka yang mencapai tingkatan ma'rifat billah. Jadi mereka mengenal karena Allah. Jadi mengenal Allah karena al-kehendak dari Allah itu sendiri. Kemudian wahyu itu diperoleh karena penerima adalah seorang nabi. Sementara kasyaf itu bisa diterima oleh manusia ketika dia melalui sebuah riyadhah. Terutama riyadhah batiniyah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi riyadhah itu nanti bisa dilakukan dengan memperbanyak puasa misalnya. Jadi dengan puasa itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah kemudian memberikan anugerah kepada manusia itu. Salah satunya itu anugerah berupa ilmu yang sebelumnya tidak dia pelajari salah satunya. Kemudian karena dia termenung dalam waktu yang lama, memikirkan sesuatu, maka dia kemudian mendapatkan ilmu. Atau kasyaf itu juga bisa didapatkan oleh mereka yang mendapatkan hidayah, mereka yang mendapatkan taufik dan seterusnya. Kemudian wahyu itu mencapai tingkatan yakin. Sementara kasyaf itu hanya pada tingkatan temuan. Dan kalaupun sampai hampir yakin saja, jadi tidak akan sampai pada tingkatan yakin. Jadi wahyu itu seharusnya membawa manusia itu pada tingkatan keyakinan yang benar. Sementara kasyaf sifatnya hanya dugaan saja. Jadi ini beberapa hal. Jadi perbedaan antara wahyu dengan kasyaf. Jadi wahyu itu dibedakan dari kasyaf, wahyu itu juga dibedakan dari konsep pengilhaman. Kemudian wahyu itu juga memiliki macam-macam. Jadi memiliki kategori. Apa saja kategori dari wahyu? Yang pertama adalah wahyu mastur atau wahyu jali. Jadi wahyu ini bersifat jelas gitu ya. Jadi wahyu jali atau wahyu mastur itu adalah wahyu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Wahyu ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi secara berangsur-angsur.
Jadi ini yang dimaksud dengan wahyu mastur atau wahyu jali. Jadi biasanya ciri dari wahyu mastur yang pertama riwayatnya mutawatir. Jadi wahyu ini sampai kepada kita melalui berbagai jalur periwayatan yang kuat. Sehingga tidak mungkin dalam rawinya, jadi di antara orang-orang yang menyampaikan wahyu itu ada orang-orang yang tega hati berbohong. Karena saking banyaknya periwayatan, itu tidak mungkin ada yang bohong. Jadi mereka sepakat untuk mengatakan sesuatu yang benar. Sampai informasi itu kepada kita. Kemudian ciri yang kedua, jadi qat'i tsubut. Jadi wahyu ini terjaga dan tertulis dalam sebuah mushaf. Jadi mushaf itu berarti kumpulan suhuf. Nah, nanti kita akan bicarakan gitu ya. Apa perbedaan antara kitab dengan suhuf? Terjaga atau tertulis dalam mushaf. Mushaf itu sendiri adalah kata lain atau sinonim dari kitab. Sementara kitab itu terdiri dari berbagai suhuf gitu ya. Kemudian wahyu mastur itu juga berasal atau turun melalui malaikat Jibril. Jadi turun secara langsung melalui malaikat Jibril. Selain itu ada wahyu khafi. Atau wahyu khafi ini masuk dalam wilayah sunnah nabawiyah. Yaitu wahyu yang berasal dari Allah, tetapi lafalnya berasal dari Nabi. Jadi contoh wahyu khafi ini adalah hadis. Jadi contohnya adalah hadis. Jadi hadis itu hakikatnya wahyu juga, meskipun yang berkata-kata itu adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika beliau mengatakan sesuatu, itu tidak dengan kemauan beliau sendiri. Beliau tidak dengan nafsunya sendiri mengatakan sesuatu itu. Wa ma yuntiku anil hawa, in huwa ila wahyu yuha. Ini salah satu ayat dalam Quran menyebutkan tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada dari Rasulullah itu kemudian berpikir sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi apa yang dia katakan itu berasal dari wahyu. Jadi apa yang beliau ungkapkan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau ucapkan, itu semuanya berasal dari wahyu. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa ila wahyu. Jadi tidak ada segala sesuatu itu perkataannya, kemudian perkataannya, pikirannya itu yang keluar dari hawanya sendiri, dari keinginan Rasulullah sendiri. Tetapi apa yang beliau ungkapkan itu semuanya berasal dari wahyu. Nah, dalam wahyu khafi ini atau sunnah nabawiyah ini tidak semuanya mutawatir. Nanti ada juga yang dhaif gitu ya, bahkan ada yang palsu. Karena ada sebagian orang itu yang kemudian memalsukan hadis, membuat hadis sendiri agar kemudian diikuti oleh banyak orang. Jadi ada juga gitu yang tidak mutawatir. Tidak semuanya tertulis qat'i tsubut. Jadi tidak terjaga dalam satu tulisan tertentu. Banyak riwayat dan redaksi itu bisa berbeda. Jadi ucapannya antara hadis dengan hadis yang lain meskipun secara makna sama, itu bisa saja ucapannya berbeda. Karena tergantung siapa yang meredaksikan. Dan awalnya ini sebenarnya tidak dibukukan. Sampai kemudian sebagian dari ulama, terutama mereka yang ahli dalam persoalan hadis, mereka berusaha untuk membukukan, mengkodifikasi itu sehingga bisa dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian wahyu ini bisa didapatkan Rasulullah melalui mimpi, melalui ilham, melalui wasilah Jibril dan seterusnya. Jadi yang terakhir ini sedang ramai tentang persoalan mimpi ketemu dengan Rasulullah. Gitu. Ini sebenarnya bagaimana? Karena ada sebagian, ini sekedar intermezzo saja gitu ya. Ada sebagian kalangan itu yang mengatakan, jadi kalau mimpi dengan Rasulullah itu sebaiknya tidak usah dikata-katakan, nanti malah jadi fitnah. Lantas bagaimana kita menyikapi ini gitu ya? Kalau kita mendengar kata-kata ini nampaknya memang kata-kata orang yang ingin berdebat saja. Jadi pada dasarnya ketika orang itu bermimpi dengan Rasulullah, maka itu pada dasarnya boleh saja itu diceritakan. Dan boleh juga itu disimpan. Karena ketika dikhawatirkan terjadi fitnah, memang sebaiknya disimpan. Tapi bukan berarti tidak boleh dikata-katakan. Kalau misalnya segala sesuatu, jadi misalnya salah satunya berkaitan dengan mimpi ketemu Rasulullah itu harus disimpan, mungkin kita tidak akan pernah mendengar ulama-ulama di masa lampau, gitu ya, ulama-ulama besar di masa lampau itu mereka memiliki kisah pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, itu tidak akan sampai pada kita. Kalau memang ada kewajiban untuk menyimpan itu, artinya di situ sebenarnya boleh-boleh saja itu diceritakan ketika memang mimpi itu adalah mimpi bertemu Rasulullah. Dan mimpi bertemu Rasulullah itu adalah mimpi yang benar. Karena pribadi Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh sesuatu yang lain.
Hanya saja perlu dipahami gitu ya. Setan itu meskipun tidak bisa menyerupai Rasulullah, bisa mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Jadi ini karena itu maka harus hati-hati dalam persoalan ini. Kalau yang dikatakan itu sesuatu yang baik, memang bisa jadi itu adalah Rasulullah. Tapi perlu dilihat terlebih dahulu. Jadi perlu dilihat terlebih dahulu seperti apa yang disampaikan dalam mimpi itu. Kemudian wahyu itu menghendaki kita agar memiliki satu agama saja. Jadi nabi-nabi itu bersaudara. Agama mereka satu, meskipun ibu-ibu mereka berbeda. Ini diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud. Karena itu, maka konsekuensi dari wahyu itu adalah satu agama, yaitu agama samawi. Dan agama samawi itu tunggal. Jadi yang dimaksud dengan agama samawi itu adalah al-Islam. Nanti berkaitan dengan ini, karena ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Moga silahkan Anda dalami sendiri. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang wujud wahyu itu sendiri ketika diturunkan kepada para nabi. Jadi wujud wahyu itu nanti terdiri dari dua. Yang pertama adalah suhuf, dan yang kedua adalah kitab. Apa yang dimaksud dengan suhuf? Suhuf itu secara bahasa artinya lembaran. Jadi kalau misalnya kita punya kertas gitu ya, kita punya kertas ini, maka masing-masing lembaran ini sebenarnya adalah suhuf. Kalau secara bahasa, masing-masing lembaran ini adalah suhuf. Jadi secara bahasa itu maknanya suhuf. Secara istilahi, kata suhuf itu bermakna lembaran-lembaran tulisan yang berasal dari wahyu dari Allah yang diterima oleh para nabi. Jadi para nabi itu menerima suhuf yang berasal dari Allah. Suhuf itu hakikatnya sama dengan kitab. Karena kitab itu adalah kumpulan dari suhuf. Jadi suhuf-suhuf yang dikumpulkan itu menjadi mushaf. Mushaf itulah kitab. Hanya saja nanti ada perbedaannya. Jadi perbedaannya, kitab itu dibukukan. Jadi sudah dalam bentuk satu buku, dalam bentuk satu kitab. Sementara suhuf tidak dibukukan. Jadi sejak awal Quran itu sudah dimasukkan dalam kitab, meskipun dia turun secara perlahan-lahan. Jadi tidak disebut sebagai suhuf. Meskipun hakikatnya, jadi setiap surat yang ada dalam Quran itu juga sebuah suhuf. Karena itu maka setidaknya ketika kita membicarakan tentang suhuf, di situ terdapat dua pendapat tentang apa yang dimaksud dengan suhuf. Yang pertama, yang dimaksud dengan suhuf itu adalah tulisan yang tersebar dalam berbagai media, seperti pelepah, kurma, batu-batuan, kulit, dan seterusnya. Jadi Quran itu ketika disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sekretarisnya untuk menulis Quran itu, karena pada saat itu para sekretaris ini belum menemukan lembaran-lembaran yang bisa mereka tulisi. Mereka hanya menemukan pelepah kurma, kadang mereka menemukan kulit kambing, kadang mereka menemukan secarik kain dan seterusnya, dan mereka menulis di situ. Maka hakikatnya itu adalah sebuah suhuf. Kalau kita lihat suhuf itu dari pengertiannya pertama ini. Kemudian pengertian yang kedua dari suhuf. Suhuf itu adalah tulisan surah dari kitab-kitab para nabi. Jadi masing-masing surah itu jadi surah Fatihah, surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Masing-masing itu adalah suhuf. Akan tetapi nanti dibedakan antara suhuf dengan kitab. Karena penerima suhuf dengan penerima kitab itu masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Jadi misalnya kalau dalam surat Al-A'la gitu ya, ayat ke-18 dan 19 ini, di sini disebutkan ada penerima suhuf di antaranya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sesungguhnya ini di dalamnya suhuf yang awal. Jadi sesungguhnya ini ada dalam suhuf yang paling awal. Ini sesungguhnya ada dalam suhuf yang terdahulu. Suhuf yang berasal dari atau suhuf yang diberikan kepada Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Jadi suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabiullah Musa. Jadi kedua nabi ini dalam Quran itu digambarkan mereka menerima suhuf, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi di sini nanti berbeda antara suhuf dengan kitab, meskipun kalau dilihat dari sisi kenampakannya itu sebenarnya sama saja. Lantas apa perbedaannya? Kalau dilihat dari sisi wujud, maka suhuf itu wujudnya lembaran saja. Sementara kitab itu dibukukan. Karena kitab ini biasanya lebih tebal gitu ya. Nanti suhuf itu hanya beberapa lembar saja diberikan pada nabi, para nabi.
Sementara kitab itu nanti lembarannya lebih banyak. Kemudian kalau dilihat dari sisi kelengkapan, suhuf itu biasanya kurang lengkap. Karena perintah-perintah yang disampaikan di sana itu sifatnya bukan merupakan perintah yang global, tapi hanya perintah untuk kasuistis tertentu. Sementara kitab biasanya lebih lengkap. Jadi lebih lengkap gitu ya. Kemudian masa berlaku suhuf itu pendek. Kenapa? Karena masa berlaku suhuf itu hanya pada masa diutusnya seorang rasul. Rasul-rasul ini sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad, mereka biasanya hanya diutus kepada umat tertentu. Bukan kepada seluruh manusia, hanya umat tertentu. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel. Nabi Ibrahim itu diutus kepada orang-orang yang tinggal di Ur-Kasdim. Kemudian nabi-nabi yang lain, banyak di antara mereka yang diutus kepada kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Jadi masing-masing mereka memiliki tanggung jawab kepada kaumnya. Jadi tanggung jawab kepada Allah untuk satu kaum. Maka begitu kaum itu kemudian selesai perutusan Rasul, maka selesai juga berlakunya suhuf tersebut. Gitu ya. Karena itu maka masa berlaku dari suhuf itu pendek. Sementara masa berlaku kitab itu lebih panjang. Jadi kitabnya Nabi Isa itu lebih panjang dibandingkan kitab-kitab yang dahulu yang hanya diwujudkan dalam suhuf. Kemudian bagaimana terkait dengan kewajiban menyampaikannya? Suhuf itu tidak wajib. Kalau suhuf itu hanya diberikan kepada Nabi, maka Nabi itu tidak wajib untuk menyampaikan wahyu yang berasal dari Allah. Kecuali suhuf itu diberikan kepada seorang Nabi yang sekaligus seorang Rasul. Maka berarti suhuf itu juga wajib disampaikan kepada umatnya. Karena ada nabi-nabi itu yang mendapatkan suhuf, tetapi mereka tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Jadi di sini maka kita perlu paham itu ya. Jadi perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Meskipun dia punya kewajiban untuk memperbaiki umat, tapi dia tidak wajib menyampaikan itu. Gitu ya. Sementara kewajiban tablik untuk penerima kitab itu wajib. Termasuk Rasulullah juga mengungkapkan balighu ani walau ayah. Gitu ya. Jadi sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya di situ wajib. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi di situ serulah manusia. Manusia itu harus diseru, harus didakwai. Yang pertama dengan jalan hikmah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebat itu ya, kalau harus berdebat maka berdebat dengan cara yang baik. Ini dalam surat An-Nahl ayat 125. Jadi ini perbedaan antara suhuf dengan kitab. Kemudian bagaimana peruntukan masing-masing antara suhuf dengan kitab? Jadi ada beberapa nabi dan sekaligus rasul yang menerima suhuf. Kalau rasul sudah pasti dia wajib gitu ya. Tapi kalau seorang nabi saja, maka dia tidak wajib untuk menyampaikan. Yang pertama adalah Nabiullah Adam. Dia mendapatkan 10 lembar suhuf. Kemudian Nabi Syed itu 60 lembar. Ini Nabi Syed ini tidak termasuk dalam nabi dan rasul ya. Tidak termasuk nabi yang masuk dalam 25 rasul yang wajib diimani. Jadi beliau hanya seorang nabi saja. Kemudian Nabi Idris, kalau ini masuk dalam Nabi dan Rasul. Jadi 30 lembar. Ibrahim 30 lembar. Musa 10 lembar. Dari mana informasi ini diketahui? Dari kitab hadis. Kemudian ada nabi-nabi yang menerima kitab. Jadi kalau kitab itu sejak awal dijelaskan, ini adalah kitab gitu ya. Jadi ini menerima kitab. Siapa saja? Yang pertama adalah Nabiullah Musa. Nabiullah Musa menerima kitab Taurat. Jadi kitab Taurat gitu ya. Torah, Nevi'im, Hatubim, Taurat. Kemudian Nabiullah Daud itu menerima Zabur. Jadi atau seringkali juga disebut sebagai Mazmur gitu ya, Zabur. Sementara Nabiullah Isa itu menerima kitab berupa Injil. Nabi Muhammad menerima kitab yaitu Al-Qur'an. Jadi ini adalah peruntukan suhuf dan peruntukan kitab kepada para nabi gitu ya. Kemudian ada satu konsep yang juga harus dijelaskan, tapi saya nanti ingin Anda semua nanti pelajari ini secara lebih mendalam gitu ya. Bahwa Allah itu memiliki penjagaan terhadap kitab suci. Terutama kitab suci yang terakhir. Jadi terutama untuk kitab suci yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gitu ya. Inna nahnu nazalna dzikra. Jadi sesungguhnya kami inilah yang menurunkan ad-dzikra. Jadi adzikra itu sesuatu yang bisa memberikan peringatan. Jadi kalau kita membaca itu maka kita mengingat.
Jadi kata adzikra ini sebenarnya merupakan salah satu nama dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah adzikra. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, karena Al-Quran itu bersifat membedakan. Al-Quran itu juga disebut sebagai as-sifa, karena dalam Al-Quran gitu ya, dalam Al-Quran itu ada, jadi Quran ini memiliki sifat untuk memberikan kesembuhan. Baik kesembuhan itu bersifat fisik maupun kesembuhan yang bersifat rohani. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi sesungguhnya kami turunkan yang berasal dari Quran ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa. Jadi apa-apa yang bisa digunakan sebagai obat, sebagai syifa, wa rahmatul lil mu'minin. Jadi dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mukmin gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu juga disebut sebagai asyifa dan seterusnya. Nah, salah satu nama dari Al-Qur'an itu adalah adzikra. Jadi di sini bisa kita maknai gitu ya. Inna nazalna dzikra. Jadi sesungguhnya, jadi inna nahnu nazalna dzikra. Ini maknanya adalah sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Ada banyak cara pemeliharaan Al-Quran. Di antaranya Quran ini merupakan kitab yang bisa dihafal. Dan tidak ada kitab suci yang lain yang bisa dihafal seperti Al-Quran. Coba Anda cari saja. Kitab yang bisa dihafal secara keseluruhan hari ini yang ada itu apa? Bahkan selembar saja. Atau satu bab saja. Bahkan selembar saja. Jadi banyak di antara mereka yang tidak bisa menghafal kitab suci itu kata per kata. Agak berbeda dengan Quran. Quran ini merupakan kitab yang terjadi. Selain itu, Al-Quran ini juga dijaga melalui proses kodifikasi. Nanti terkait dengan bagaimana proses kodifikasi ini Anda baca sendiri, dalam slide ini sudah saya cantumkan. Setidaknya gitu ya. Jadi pada masa Rasulullah, ada dua kegiatan yang penting yang digunakan untuk menjaga Quran. Yang pertama melalui penulisan, melalui kitabah. Kemudian yang kedua melalui hafalan. Jadi selain ditulis, juga dihafal Quran itu. Dan Nabi secara langsung menjadi pengawas bagi seluruh kegiatan itu. Jadi Rasulullah itu sejak awal itu sudah mengawasi kegiatan penulisan Al-Quran itu. Bahkan menjelang wafatnya beliau, Rasulullah ini sering membacakan Quran di hadapan para sahabat. Atau di antara para sahabat itu ada yang membaca Quran di hadapan Rasulullah. Ketika di situ terjadi kekeliruan, maka Rasulullah kemudian akan membenarkan bacaan Quran itu. Artinya di sini Rasulullah sendiri memiliki hafalan yang kuat terhadap Al-Quran. Jadi periode kodifikasi ini sudah dimulai sejak masa Rasulullah. Jadi sejak masa Rasulullah. Jadi setiap wahyu turun, maka Rasulullah akan langsung memanggil para sekretarisnya. Kemudian beliau akan mengatakan, ini loh, letakkan ayat ini pada bagian ini, letakkan ayat ini pada bagian ini, dan seterusnya. Jadi setelah itu, maka pada bagian akhir terbentuknya Quran, jadi Quran itu sudah menjadi satu kesatuan ketika Rasulullah itu sudah wafat. Artinya pada saat itu masyarakat itu sudah memiliki Quran, meskipun itu kebanyakan berada dalam ingatan mereka. Dan sebagian itu berserakan dalam suhuf-suhuf yang ditulis, atau dalam lembaran-lembaran yang ditulis. Baik di pelepah kurma, di kulit unta, kemudian di batu, dan seterusnya. Jadi batu yang memang bisa ditulisi, begitu ya. Ini kodifikasi awal. Kemudian terjadi kodifikasi pada masa Abu Bakar. Karena saat itu ada sekitar 60 orang sahabat yang wafat. Jadi mereka meninggal dalam perang menghadapi para nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Yang meninggal ini adalah para penghafal Quran. Karena itu maka Abu Bakar itu kemudian memiliki keinginan, jadi beliau berniat gitu ya, berniat untuk membukukan Al-Quran, karena khawatir generasi berikutnya itu tidak akan memahami Quran kecuali dibukukan. Jadi setelah itu kemudian dilakukan pembukuan terhadap Quran, kemudian pembukuan ini dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan. Jadi kemudian pada masa Utsman ini bahkan distandarkan, jadi pembukuan itu distandarkan, sehingga kemudian muncul Rasmul Utsmani. Jadi tulisan Al-Quran yang menggunakan gaya gitu ya, atau penyusunan atau redaksi yang digunakan pada masa Utsman bin Affan. Tapi ini bukan rubah Quran, sama sekali tidak gitu ya. Jadi bukan meredaksikan Quran dalam bentuk yang lain, bukan. Dan ini bukan merupakan pemalsuan Quran.
Karena banyak pihak itu yang kemudian berusaha untuk mengangkat ini gitu ya, mengangkat ini Quran ternyata pernah dipalsukan pada masa Utsman bin Affan. Tidak, karena pada masa pembukuan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, jadi beliau ini hanya menyalin ulang dari suhuf yang sebelumnya sudah menjadi mushaf pada masa sebelumnya. Kemudian mengurutkan suratnya. Dan pada masa itu banyak sahabat penghafal Quran itu yang masih hidup. Artinya mereka bisa memberikan kesaksian, oh ini benar, dan seterusnya. Jadi pada periode ini, Quran kemudian disalin ulang dalam suhuf ke dalam sebuah mushaf dengan menggunakan surat-suratnya. Sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah pada masa sebelumnya. Yang ditunjuk sebagai koordinator lagi-lagi adalah Zaid bin Thabit. Jadi sekretaris dari Rasulullah. Karena itu maka manhaj yang ditetapkan, metode yang digunakan dalam pembukuan Quran pada masa Rasulullah dengan pada masa Utsman itu hakikatnya sama gitu ya, hakikatnya sama. Jadi alasannya kenapa Quran itu dibukukan, jadi jika Al-Quran sudah benar-benar tertulis semua, maka kemudian timbul kekhawatiran ketika banyak hufat yang meninggal. Jadi para hafid Quran yang kemudian meninggal. Salah satunya karena perang Yamamah gitu ya. Jadi perang menghadapi Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian kepengumpulan ketika meninggalnya para hafid hufat itu berkaitan dengan persaksian, yaitu bahwa tulisan diakui sah sebagai ayat Quran karena ada saksinya. Dan harus diketahui, ayat Quran itu memiliki saksi atau rawi yang mutawatir. Jadi tidak mungkin di antara mereka berbohong. Karena saking banyaknya periwayatan yang ada. Jadi Al-Quran tidak segera dikumpulkan, siapa yang akan jadi siapa yang mengesahkan tulisan itu diperhatikan betul. Jadi benar-benar mutawatir. Maka di sini tidak ada celah untuk memfitnah Quran bahwa Quran itu sudah dipalsukan, bahwa Quran itu adalah buatan generasi berikutnya pasca Rasulullah dan seterusnya. Ini alasan untuk proses kodifikasinya. Termasuk di dalamnya nanti ada penyeragaman qiraah. Karena Quran itu diturunkan dalam qiraah Quraisy, maka bacaan yang paling utama itu menggunakan qiraah yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Jadi ada 7 gaya bahasa membaca Quran. Jadi di sini ada 7 ahruf gitu ya. Ada 7 ahruf untuk membaca Quran. Kemudian, jadi ini terkait dengan Rasmul Utsmani, nanti silahkan Anda pelajari sendiri. Jadi yang dimaksud dengan Rasmul Utsmani ini adalah Quran yang kemudian dibakukan pada masa Utsman bin Affan. Jadi jumhur ulama salaf dan khalaf itu sepakat bahwa Rasmul Utsmani itu adalah Quran yang mencakup semua jenis bacaan. Termasuk diantaranya adalah Al-Ahruf As-Sab'ah. Jadi Al-Ahruf As-Sab'ah itu berarti 7 huruf tadi. Gitu ya. Jadi ini adalah Rasmul Utsmani. Kemudian berikutnya kita juga akan bicarakan tentang, jadi di bagian awal tadi kita juga akan bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap Quran gitu ya, terhadap Al-Quran. Jadi memang sejak awal sejarah sudah ada orang-orang yang berusaha untuk menentang keberadaan Al-Quran itu sendiri. Bahkan di masa kita hari ini semakin banyak orang-orang yang pikirannya tersuni, mereka kadang-kala juga berasal dari orang Islam itu sendiri. Mereka berusaha untuk mengatakan Quran ini adalah kitab yang sama dengan kitab-kitab yang lain. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad misalnya. Ada yang kemudian mengatakan kitab ini adalah kitab yang sebenarnya sudah masuk dalam sejarah umat manusia. Jadi kitab ini bahasanya sudah menggunakan bahasa Arab, karena itu maka harus tunduk dalam kebudayaan Arab dan seterusnya. Jadi ada yang beranggapan bahwa Quran itu harus dilihat dari perspektif teologi dan filsafat linguistik. Ini dekonstruksi sebenarnya. Jadi upaya untuk merekonstruksi Al-Quran tapi sambil menghancurkannya. Jadi pandangan ini menyebutkan bahwa Al-Quran itu suci, kebenarannya absolut, berlaku di mana saja. Sehingga tidak mungkin diubah dan diterjemahkan. Tapi dari sisi historis, ini cara mereka untuk mencari celah gitu ya. Dari sudut historis dan filsafat linguistik, begitu kalamullah itu membumi, begitu kalamullah itu turun ke bumi, dan sekarang menjelma menjadi teks, maka dia menjadi teks biasa yang dimiliki atau dibuat oleh bangsa Arab. Siapa menurut mereka pembuatnya? Pembuatnya adalah Muhammad. Jadi menurut mereka, Quran itu pertama selain dibuat oleh Muhammad, Quran itu sebenarnya adalah tafsiran. Quran itu bukan Quran yang asli, karena Quran yang asli menurut mereka adalah Quran yang berada di Lauhul Mahfuz. Nah ini orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu.
Mereka mencari cara, ini caranya salah satunya ini. Quran yang asli itu yang di Lauhul Mahfuz, bahasanya tidak diketahui. Maka kemudian Quran ini turun ke bumi agar diketahui, maka ditafsirkan. Pertama penafsiran Quran itu dilakukan oleh Jibril. Jadi ketika Allah memberi wahyu kepada Nabi, itu kan dilewatkan melalui malaikat Jibril. Jadi perantaranya adalah malaikat Jibril. Maka Jibril menafsirkan. Jadi penafsiran Jibril diberikan kepada Muhammad. Maka pada tahapan yang kedua, Muhammad itu kemudian menafsirkan juga. Jadi Muhammad itu pribadinya cerdas, ini kelihatannya memuji, tapi ini sebenarnya dia mencari celah juga. Muhammad itu cerdas, jujur, amanah. Tapi dia bukan kaset kosong yang tanpa. Jadi dia ketika menerima wahyu, dia juga aktif memahami, dia juga menafsirkan. Jadi di sini setidaknya maka terjadi dua penafsiran, yaitu penafsiran oleh Jibril dan penafsiran oleh Muhammad. Hasil penafsiran yang kedua ini baru disampaikan pada umat. Jadi kalau saudara-saudara nanti menemukan pendapat-pendapat semacam ini, wajib bagi saudara-saudara untuk tidak mengikutinya. Begitu Anda mengikuti ini, maka Anda kafir. Jadi saya katakan sekali lagi itu ya. Kalau Anda mengikuti pendapat ini, menyatakan bahwa Quran itu sudah ditafsirkan oleh Jibril, bahwa Quran itu sudah tidak dalam wujud aslinya karena ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, maka pendapat ini adalah pendapat yang batil. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang. Karena itu jangan sampai Anda ikut memiliki pendapat yang semacam ini. Jadi ini adalah pendapat orang-orang yang mereka sudah menjadi korban dari pihak-pihak yang melakukan permusuhan terhadap umat Islam. Jadi kalau kita gambarkan itu pendapat mereka ini seperti ini. Jadi Quran itu adalah wahyu dari Allah. Diturunkan kepada bangsa Arab. Karena itu maka menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan budayanya orang Arab. Jadi di situ sudah terjadi dua proses penafsiran. Quran yang berasal dari Allah itu adalah Quran yang asli, ada di Lauhul Mahfuz, ditafsirkan oleh Jibril, kemudian ditafsirkan oleh Nabi Muhammad. Yang sampai kepada kita itu hasil penafsiran. Jadi bukan Quran yang asli, tapi itu Quran yang sudah menyejarah. Nah, kalau ada pendapat semacam ini layak untuk kita tinggalkan. Jadi Quran yang turun kepada kita itu kata per kata, makna per makna, itu semuanya berasal dari Allah. Huruf per huruf, itu berasal dari Allah. Jadi berasal dari Allah. Baik, meskipun itu menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang digunakan dalam Quran itu merupakan bahasa yang bersifat teknis. Artinya bahasa itu sudah menampung ekspresi dalam berislam. Jadi misalnya ya, ketika kita membicarakan wahyu, wahyu itu pasti berasal dari Allah. Kalau wahyu yang digunakan itu adalah wahyu yang berasal dalam Al-Quran. Jadi bukan wahyu yang berasal dari bisikan setan, bukan. Karena wahyu yang berasal dari bisikan setan itu adalah makna wahyu dari sisi kebahasaan saja, bukan dari sisi terminologis. Jadi ini harus dipahami dengan baik. Hari ini juga muncul ada konsep penafsiran, hermeneutik dan seterusnya. Saya kira Anda tidak perlu terlalu mendalami ini gitu ya, kecuali Anda memang miliki kecenderungan. Jadi ingin lebih mendalam. Nanti silahkan baca pada bagian ini saja. Jadi mereka ini melemahkan. Jadi kenapa mereka berpendapat semacam itu? Salah satunya karena meremehkan sistem sanad dan seterusnya. Ini nanti silahkan Anda pelajari. Nah, pada bagian akhir ini perlu saya sampaikan, Al-Quran itu juga memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan Al-Quran, jadi Al-Quran itu diturunkan langsung dari Allah dan dipelihara oleh Allah itu sendiri. Jadi tadi sudah diungkapkan gitu ya. Jadi bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai adzikra. Inna nahnu nazalna dzikra. Wa inna lahu lahafidun. Jadi sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai adzikra, sebagai pengingat. Dan sesungguhnya Allah itu akan memelihara. Jadi pemeliharaan Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah itu sendiri. Jadi karena itu selama Allah masih menjaganya, maka Al-Quran itu tidak akan bisa dipalsukan oleh umat manusia. Begitu ada yang memalsukan Al-Quran, maka manusia akan mengetahui, umat Islam akan mengetahui. Bahkan ketika itu diubah satu huruf saja, maka manusia akan bisa mengetahui. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat itu ya, ada Al-Quran yang beredar. Al-Quran ini ternyata diedarkan oleh orang-orang Israel. Ini beberapa puluh tahun yang lalu.
Jadi itu diedarkan oleh orang-orang Israel, di dalamnya ada surat-surat yang ganjil. Jadi surat-surat yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Umat Islam langsung tahu bahwa itu adalah bentuk pemalsuan. Jadi mereka berusaha untuk menciptakan kitab baru bagi umat Islam, tapi mereka langsung tahu bahwa itu adalah Al-Quran palsu. Gitu. Demikian juga, jadi ada salah satu orang yang kemudian mengaku sebagai Nabi pasca Nabi Muhammad di India. Jadi orang yang saya maksud adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dia kemudian mengarang satu kitab. Kitab ini disebut sebagai Tadkirah. Tadkirah. Kitab ini sebenarnya hanya hanya memutus ayat-ayat Quran tertentu kemudian digabung-gabung gitu ya. Seolah-olah itu adalah satu wahyu baru, tetapi umat Islam langsung tahu bahwa ini adalah kepalsuan. Jadi Quran itu nanti dicomot sana sini gitu ya, kemudian digabung-gabung dan seterusnya, seolah-olah itu menjadi wahyu baru. Berbeda, tentu saja berbeda. Dari rasa kebahasaan Quran itu memiliki rasa kebahasaan yang tinggi. Jadi orang-orang yang memahami ini langsung bisa gitu ya merasakan wah ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan. Kemudian kalamullah itu bebas dari campur tangan manusia dan setan. Jadi kalamullah ini karena dijaga oleh Allah, maka dia bebas dari campur tangan manusia. Karena kalamullah yang terakhir ini memang diperuntukkan bagi manusia sampai akhir zaman. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, jadi pasca nabinya kemudian meninggalkan satu umat. Jadi utun nasiba minal kitab itu maknanya adalah umat yang di dalamnya diutus orang nabi. Itu mereka ditinggalkan oleh nabinya, maka masa kenabian itu selesai. Bisa jadi setelah itu masih berlangsung syariat untuk beberapa waktu, sampai kemudian diutusnya nabi baru dan seterusnya. Bisa jadi kitab-kitab itu kemudian mengalami perubahan-perubahan. Kitab-kitab itu mengalami penambahan-penambahan, mengalami perusakan-perusakan dan seterusnya. Dalam sejarah kemanusiaan, kita bisa membuktikan bahwa kitab-kitab yang lain itu mengalami perubahan-bahan semacam ini. Kemudian Al-Quran itu bersifat menjadi pembenar kitab-kitab sebelumnya. Jadi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi musaddiq. Jadi Al-Quran itu menjadi musaddiq. Musaddiq bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Membenarkan itu maknanya adalah membenarkan bahwa kitab-kitab yang sebelumnya itu adalah kitab-kitab yang benar yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Akan tetapi kitab-kitab itu kemudian mengalami perubahan. Dan Al-Quran itu kemudian memberikan informasi tentang ini. Bagaimana kitab-kitab itu diubah. Jadi itu ada informasinya. Gitu ya. Kemudian Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan kita memahami itu ya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang nyaris tidak mengalami perubahan. Sampai hari ini. Artinya misalnya Rasulullah itu berbicara dengan orang Arab hari ini, maka orang Arab hari ini langsung bisa memahami ucapan Rasulullah. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang lain itu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia. Coba misalnya, Anda hari ini menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sumbernya adalah bahasa Melayu yang digunakan di Riau. Jadi bahasa Melayu yang digunakan di Riau. Coba hari ini Anda baca buku bahasa yang menggunakan bahasa Melayu lama. Mungkin Anda sebagian dari Anda, mungkin tidak akan seluruhnya bisa memahami ungkapan-ungkapan yang berasal dari bahasa Melayu itu. Jadi, kadangkala ketika kita nonton Ipin dan Upin saja, kalau tidak ada terjemahannya, mungkin ada sebagian dari bahasa itu yang tidak kita pahami. Misalnya ya, saya sempat ketika menemani anak-anak nonton Ipin Upin itu ada kata seronok itu ya. Ternyata seronok itu artinya gembira atau menyenangkan itu ya. Padahal dalam bahasa kita hari ini, seronok itu artinya sesuatu yang tabu yang harus kita hindari gitu ya. Jadi itu bersifat kemesuman dan seterusnya. Jadi ada perubahan bahasa yang cukup besar. Orang-orang Inggris hari ini, kalau dia menggunakan bahasa yang digunakan pada masa King James gitu ya, mereka tidak akan paham penuhnya. Jadi bahasa itu karena sudah mengalami perubahan, misalnya gitu ya. Kalau dalam perjanjian baru itu ada why has thou forsaken me, why has thou itu apa? Thou itu adalah you itu ya, jadi kamu gitu ya. Why has thou forsaken me? Hari ini banyak orang Inggris itu ketika menggunakan kata ini mungkin tidak akan paham apa ini maksud itu. Demikian juga para umat Nabi terdahulu, bahasa Ibrani misalnya. Bahasa Ibrani yang digunakan pada masa Nabi Musa itu sudah berbeda dengan bahasa Ibrani hari ini.
Karena bahasa Ibrani hari ini itu adalah bahasa yang sebelumnya sudah sempat hilang. Sudah sempat hilang dari muka bumi, tapi kemudian direkonstruksi ulang. Dan untuk merekonstruksi bahasa Ibrani baru itu harus menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu rumpun gitu. Demikian juga bahasa yang digunakan oleh Nabiullah Isa. Nabi Isa itu adalah bangsa Ibrani. Beliau adalah orang dari Bani Israel. Akan tetapi Nabi Isa itu menggunakan bahasa Aramaik. Jadi menggunakan bahasa Aramaik. Kalau Nabi Isa hari ini hidup di kalangan bangsa Israel, orang Israel tidak akan paham bahasa beliau. Jadi di sini kita lihat itu. Jadi pemeliharaan Allah terhadap Quran itu juga sekaligus pemeliharaan terhadap bahasanya. Agar orang-orang di akhir zaman itu bisa memahami bahasa ini dengan baik. Jadi boleh dikatakan bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling stabil. Karena itu maka dipilih sebagai bagian dari bahasa Al-Quran. Kemudian berlaku untuk seluruh umat manusia. Jadi berlaku untuk seluruh umat manusia. Kemudian sesuai dengan ilmu sains modern. Coba Anda baca dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 misalnya. Di situ menceritakan tentang proses reproduksi manusia. Jadi bagaimana fase embriologi itu terjadi. Jadi mulai dari nutfah itu kemudian membentuk mudghah. Mudghah itu kemudian membentuk alaqah. Dari alaqah tercipta makhluk yang baru. Di situ, jadi yang dibicarakan itu sangat sama persis dengan fakta yang ada pada sains modern hari ini. Jadi tidak menyimpang sedikit pun. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui itu? Pada masa Rasulullah 14 abad yang lampau, dunia anatomi belum ada penyelidikan ke arah situ. USG itu belum ada begitu ya. Jadi USG kemudian peralatan-peralatan untuk mengetahui kondisi internal tubuh manusia itu belum ditemukan. Tapi ternyata Al-Quran sudah membicarakan itu secara sangat luar biasa. Gitu ya. Jadi fakta-fakta semacam ini begitu banyak mengejutkan umat manusia. Kemudian gaya bahasa yang digunakan itu ternyata gaya bahasa yang sangat tinggi. Jadi gaya bahasa yang sangat tinggi, sastranya itu sangat tinggi. Bahkan sastra ini melebihi sastra yang dimiliki oleh para penyair di zamannya. Jadi bangsa Arab pada masa kedatangan Rasulullah, bangsa Arab pada masa itu sedang berada pada tingkat kejayaan dunia sastra. Tapi ke Al-Quran ternyata bisa melebihi itu. Padahal Al-Quran itu merupakan kitab sastra. Jadi bukan merupakan buku puisi. Tapi ternyata bisa menandingi itu semua, bahkan melebihi. Kemudian Al-Quran itu menjadi obat baik penyakit fisik maupun non-fisik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi sesungguhnya kami turunkan yang dalam Al-Quran itu bisa menjadi obat, bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi sifat, dan bisa menjadi rahmah bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi hari ini kita menemukan gitu ya, ada banyak penelitian yang berusaha untuk membuktikan ini semua. Salah satunya nanti silahkan Anda baca dalam buku yang ditulis oleh Syekh Ghulam Mu'inuddin. Jadi buku ini berjudul Sufis Healing, jadi pengobatan cara sufi. Dulu saya pernah menemukan buku ini dalam wujud PDF di internet. Coba Anda lacak, barangkali masih ada. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah diterbitkan oleh Serambi. Jadi Syekh Ghulam Mu'inuddin. Di dalamnya salah satunya mengungkapkan satu fakta yang pernah diteliti. Bacaan Al-Quran itu ketika dibaca secara tartil, ternyata bisa menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi kelenjar, keaktifan kelenjar yang ada di tubuh manusia. Jadi kalau fungsi kelenjar itu bisa berjalan dengan baik, otomatis itu membantu metabolisme tubuh manusia. Jadi getaran yang berasal dari suara Al-Quran itu ternyata punya pengaruh terhadap jasmani manusia, apalagi rohaninya. Ada satu penelitian yang pernah dilakukan oleh siswa-siswa yang berasal dari Indonesia, saya lupa kalau tidak salah itu di Jawa Barat penelitian ini. Jadi penelitian ini meneliti pengaruh bacaan Quran terhadap miselium jamur. Jadi jamur itu kan memiliki miselium, dari sporanya nanti tumbuh benang-benang halus, itu yang disebut sebagai miselium. Jadi miselium itu nanti akan membentuk jamur. Jadi dalam pertumbuhan jamur itu nanti diaplikasikan beberapa jenis suara. Ada suara musik, musik keras, musik halus, dan seterusnya. Dan salah satunya itu adalah bacaan murat Al-Quran. Dan mengejutkan hasilnya.
ternyata jamur yang diperlakukan dengan menggunakan bacaan Al-Quran, pertumbuhan miseliumnya itu paling cepat dan paling sempurna. Ini luar biasa. Jadi ternyata tumbuhan saja itu bisa terpengaruh oleh bacaan Quran. Apalagi manusia. Jadi silahkan nanti cari fakta ini. Jadi saya pernah ya jadi mengupload fakta ini di Facebook kalau tidak salah. Mungkin kalau Anda berteman dengan saya silahkan cari, tapi itu sudah lama sekali. Jadi pernah saya publikasikan melalui sosmed. Jadi ini salah satunya. Jadi Quran itu punya pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Tadi sudah saya ceritakan ya, terhadap jasmani saja punya pengaruh, apalagi terhadap jiwa. Ada satu eksperimen sosial yang pernah dilakukan oleh umat Islam di Eropa. Jadi mereka ini kelihatannya masih bisa ditemukan ini videonya. Mungkin silahkan Anda cari, mungkin di YouTube masih ada. Jadi mereka kemudian minta izin pada orang-orang tertentu yang ditemui di jalanan. Kemudian setelah itu, saya akan bacakan Quran di hadapan Anda, nanti Anda ceritakan secara objektif apa yang Anda rasakan. Kalau Anda tidak bersedia, kami tidak akan melakukan. Kalau Anda bersedia, kami akan melakukan di hadapan Anda. Sebagian dari mereka ada yang bersedia. Dan tanggapannya ternyata sangat luar biasa. Mereka ini bukan Muslim, mereka tidak paham bahasa Arab. Ketika dibacakan Quran, sebagian besar dari mereka itu merasa, entah kenapa, saya tiba-tiba hati saya menjadi tenang dan seterusnya. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Mukjizat Quran itu ternyata masih berlaku sampai hari ini. Satu hal yang bisa Anda buktikan dari perkataan saya, jadi kalau Anda merasa resah, Anda merasa gundah gulana, Anda galau dan seterusnya, coba luangkan waktu selama 10 menit saja. Baca Quran. Insya Allah tidak akan berapa lama Anda akan merasa lebih tenang. Ini saya bisa menjamin, entah Anda konsentrasi atau tidak, Anda akan merasakan ketenangan. Dan itulah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Kemudian Quran itu menceritakan masa lalu dan masa yang akan datang dengan tepat. Salah satu hal yang diceritakan dalam Quran, cerita ini hampir sama dengan yang diceritakan oleh Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Nabiullah Musa menghadapi Fir'aun. Itu ceritanya hampir mirip antara Quran dengan Perjanjian Lama. Akan tetapi ada satu nilai yang diceritakan dalam Quran yang tidak diceritakan dalam Alkitab dan ternyata itu benar. Apa? Jadi ketika Nabiullah Musa menghadapi Fir'aun, jadi saat itu Nabiullah Musa itu kemudian melewati Lautan Merah yang terbelah. Karena Nabiullah Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, tiba-tiba lautan itu terbelah, Nabi Musa kemudian masuk ke dalam lautan itu, jadi menyeberang lewat daratan di bawahnya, sampai ke seberang. Fir'aun itu kemudian mengikuti. Setelah itu Nabiullah Musa kemudian memukulkan tongkatnya lagi setelah dia sampai di seberang dan lautan itu kemudian menutup. Fir'aun setelah itu kemudian tenggelam. Nah, cerita yang ada dalam Perjanjian Lama hanya sampai di situ saja. Tapi Quran memberikan cerita tambahan. Apa cerita tambahannya? Setelah itu tubuh Fir'aun itu kemudian dibuat oleh Allah minggir ke pantai. Agar itu menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Dan ternyata, jadi tubuh Fir'aun ini, jadi siapa Fir'aunnya? Jadi karena Fir'aun ini kan sebenarnya nama jabatan gitu ya. Jadi Raja Mesir itu adalah Fir'aun. Kecuali Raja Mesir pada masa zaman Nabiullah Yusuf. Kalau Nabiullah Yusuf itu penguasanya itu bukan Fir'aun, tapi itu adalah dinasti Hyksos gitu ya, dinasti Hyksos. Jadi pernah di satu masa Fir'aun itu tidak berkuasa di Mesir. Tapi pada masa berikutnya itu kemudian berkuasa kembali. Jadi Fir'aun yang berkuasa di Mesir itu kemudian diketahui melalui proses pembedahan yang dilakukan pada masa modern. Jadi ini sudah masa modern gitu ya. Kemudian ditemukan dalam salah satu jasad Fir'aun itu ternyata di dalam tubuhnya itu ditemukan ganggang. Ganggang itu hanya hidup di Laut Merah itu. Jadi ini luar biasa ini ya. Berarti dia pernah tenggelam karena ditemukan gitu ya dalam masa ototnya ternyata memang ada gejala-gejala bahwa yang bersangkutan itu pernah tenggelam. Ini luar biasa. Quran memberikan informasi itu dan baru bisa dibuktikan pada masa modern bahwa tubuhnya itu kemudian dipinggirkan. Siapa Fir'aun ini? Fir'aun ini adalah Ramses yang kedua atau Meneptah yang keempat. Gitu ya. Ini luar biasa. Meneptah itu bisa juga disebut sebagai Amenhotep gitu. Atau Ramses. Gitu. Ramses yang kedua. Kemudian Al-Quran itu mudah dihafal, dipahami dan sekaligus diamalkan.
Karena memang kitab ini sudah disesuaikan dengan diri manusia, sudah disesuaikan dengan fitrahnya. Karena itu ketika itu ditanamkan kembali dalam diri manusia, itu sesuai. Kemudian membaca Quran itu memiliki nilai ibadah. Berbeda dengan membaca yang lain. Mungkin Anda bisa saja saya baca Quran, saya niatkan ibadah, mungkin bernilai ibadah juga. Tapi itu adalah ibadah yang kemudian berdasarkan niat. Berbeda dengan baca Quran. Anda membaca Quran saja itu sudah bernilai ibadah. Apalagi Anda meniatkan itu dengan ikhlas dan seterusnya, maka nilai ibadah yang ada di dalamnya lebih tinggi. Dan nilai ibadah dari membaca Quran itu adalah nilai ibadah yang perintahnya itu langsung berasal dari Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan baca Quran atau baca kitab yang lain, gitu ya. Itu tidak sama itu. Jadi nilai ibadahnya itu berbeda. Ini keistimewaan yang ada dalam Al-Quran. Jadi setidaknya dari pembicaraan kita sudah membicarakan tentang empat tema yang sejak awal memang ingin kita bicarakan. Gitu ya. Yang pertama, kita sudah mengenal tentang kitab dan suhuf. Kemudian saudara-saudara sudah belajar tentang bagaimana cara Allah menjaga kitab suci ini sehingga sampai kepada kita. Kemudian kita juga sudah membicarakan sedikit banyak tentang tahrif terhadap kitab suci. Jadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memalsukan, untuk menyimpangkan, bahkan untuk fitnah kitab itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo silahkan kalau ada bagian tertentu dari pembicaraan kita ini yang ingin didiskusikan, monggo silahkan. Itu pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saudara dan saudari petik. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan wawasan baru bagi Anda. Saya berharap saudara-saudara ini merupakan bagian dari pemelihara Al-Quran. Saya berharap saudara-saudara ini merupakan bagian dari orang-orang yang tersentuh dengan substansi yang berasal dari Quran. Karena bagaimanapun gitu ya, Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Jadi khuluqul Quran, jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran kalau menurut Sayyidatina Aisyah. Karena itu dengan memahami Al-Quran, kemudian memahami itu dan kemudian menginternalisasi nilainya dalam diri kita, maka mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak yang setidaknya mendekati akhlak Rasulullah, yaitu akhlak yang berasal dari Quran. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menjadi salah satu sarana atau wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali selama memberikan pelajaran atau membahas beberapa persoalan tadi mungkin ada kekeliruan, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan pada saya, dan mudah-mudahan saudara-saudara juga bisa mengingatkan ketika ada sesuatu yang keliru. Dan selanjutnya silahkan pelajari slide itu, kemudian kembangkan gitu ya. Jadi jangan hanya berhenti pada pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Bil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Jun Sewu langsung saya end ya.